Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wawan Kurniawan, NIM 200301500085. Baik, saya dari Prodi atau kelas Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, kelas B, Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Makassar. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang daya tahan. Pengertian daya tahan menurut para ahli. Daya tahan atau endurance ialah kemampuan organ tubuh olahragawan untuk menghindari dari kelelahan selama berlangsungnya aktivitas olahraga atau kerja dalam jangka waktu yang cukup lama. Daya tahan selalu berkaitan dengan durasi atau intensitas kerja. Semakin lama waktu latihan dan semakin tinggi intensitas aktivitasnya yang dilakukan seorang olahragawan, berarti dia memiliki daya tahan yang baik. Menurut Hussein Argasmita 2007, daya tahan adalah kemampuan untuk melakukan kegiatan atau aktivitas olahraga dalam jangka waktu lama tanpa adanya rasa kelelahan yang berarti. Daya tahan akan relatif lebih baik untuk mereka yang memiliki kebugaran jasmani yang baik, yang menyebabkan memiliki tubuh yang mampu melakukan aktivitas terus-menerus dalam waktu yang cukup lama, tanpa mengalami kelelahan yang berarti, dan tubuh memiliki tenaga cadangan untuk melakukan aktivitas yang bersifat cepat. Menurut Sukadianto dalam kurung 2010/60, pengertian ketahanan ditinjau dari kerja otot adalah kemampuan kerja otot atau sekelompok otot dalam jangka waktu tertentu, sedangkan pengertian ketahanan dari sistem energi adalah kemampuan kerja organ-organ tubuh dalam jangka waktu tertentu. Istilah ketahanan atau daya tahan dalam jangka waktu tertentu. Istilah ketahanan atau daya tahan dalam dunia olahraga dikenal sebagai kemampuan peralatan olahraga organ tubuh olahragawan untuk melawan kelelahan dalam berlangsungnya aktivitas atau kerja. Ketahanan selalu berkaitan erat dengan lama kerja atau durasi dan intensitas kerja. Semakin lama durasi latihan dan semakin tinggi intensitas kerja yang dapat dilakukan seorang olahragawan, berarti dia memiliki ketahanan yang baik. Daya tahan anaerobik. Daya tahan anaerobik adalah melakukan sebuah gerakan maksimal sampai waktu tertentu dengan gerakan yang maksimal sampai waktu tertentu, sehingga paru-paru tidak mampu memasukkan organ ke otot tubuh manusia yang dibutuhkan. Jadi tubuh melakukan gerak tanpa adanya oksigen yang dilakukan dalam tempo yang cukup singkat. Selama hal ini, tubuh akan menghasilkan sebuah asam laktat yang merupakan alasan mengapa tubuh merasa lelah, besarnya tuntunan atau keperluan oksigen yang akan terwujud sebagian beratnya beban atau intensitas aktivitas kerja yang sedang dilakukan. Kemampuan anaerobik ini sering dimanfaatkan oleh atlet dan dalam memiliki kekuatan, kecepatan, dan untuk membangun massa otot. Kapasitas anaerobik merupakan pergerakan atau aktivitas yang menggunakan intensitas tinggi, baik pada olahraga perorangan maupun olahraga beregu seperti sepak bola. Kapasitas anaerobik ialah sebuah proses memenuhi kebutuhan tenaga di dalam tubuh untuk memanfaatkan glikogen otot agar menjadi sebuah sumber energi tanpa bantuan oksigen dari luar. Sistem energi anaerobik galaktik. Kemampuan anaerobik galaktik adalah kemampuan tubuh di mana mekanisme penyediaan energi untuk mewujudkan gerak eksplosif yang tidak tergantung pada kebutuhan O2 atau oksigen, dan gerakannya hanya dapat berlangsung dalam beberapa detik saja, serta hasil pembakaran energinya tidak menghasilkan asam laktat. Sistem energi anaerobik laktasi merupakan sistem energi ATP sampai PC, artinya adenosin trifosfat bekerja bersama-sama dengan kreatin fosfat dalam meningkatkan kinerja sistem energinya. Sistem ATP-PC ini tidak hanya bisa berlangsung dalam kurun waktu yang singkat, tidak lebih dari 10 detik. Sistem kerjanya tidak menggunakan O2 atau oksigen, dan pembakarannya tidak menghasilkan asam laktat. Sistem energi anaerobik laktat. Sistem energi anaerobik laktik merupakan sistem energi yang tidak membutuhkan oksigen tapi menghasilkan asam laktat. Kemenpora 2007/55 menambahkan glikolisis anaerobik akan memecahkan glikogen dalam otot menjadi glukosa untuk memperoleh energi yang akan digunakan untuk meresintesa ATP.
Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa sistem energi anaerobik laktik adalah tidak memerlukan adanya oksidasi atau oksigen. Sistem ini memanfaatkan penumpukan asam laktat yang diubah menjadi asam pirufat dan diubah menjadi glukosa dan selanjutnya dapat dijadikan sebagai energi aktivitas kembali. Menambahkan ciri-ciri sistem energi anaerobik laktik yaitu intensitas kerja maksimal, karena kerja 110 sampai 120 detik. Irama kerja eksplosif dan aktivitas kerja menghasilkan asam laktat dan energi. Indeks kelelahan. Kelelahan adalah sebagian menurunnya kondisi kapasitas kerja yang disebabkan oleh melakukan aktivitas. Kelelahan otot merupakan suatu keadaan yang terjadi setelah kontraksi otot yang kuat dan lama, di mana otot tidak dapat lagi berkontraksi dalam jangka waktu yang panjang dan atau tertentu. Kelelahan otot merupakan suatu keadaan yang terjadi setelah kontraksi otot yang kuat dan lama. Kelelahan otot dan kelelahan umum. Kelelahan otot biasanya terjadi penurunan suatu kinerja otot dalam tubuh melalui sebuah aktivitas fisik pada waktu tertentu. Kelelahan otot ditandai dengan rasa nyeri pada bagian kaki, melemahnya otot sehingga mudah tertarik atau kram dan dapat mengganggu aktivitas fisik. Kelelahan umum adalah kelelahan di mana seseorang mengalami penurunan gairah atau semangat lesu dalam melakukan aktivitas dan kurangnya konsentrasi dalam melakukan kegiatan. Hakikat metode. Metode latihan pada dasarnya merupakan suatu cara yang digunakan pelatih dalam melaksanakan latihan agar latihan dapat berjalan dengan baik dan tujuan latihan dapat tercapai. Menurut Andy Schwenroth 2007, metode latihan adalah suatu cara sistematis dan terencana yang berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan fungsi psikologis, fisiologis, dan keterampilan gerak agar memiliki keterampilan yang lebih baik pada suatu penampilan khusus. Hakikat latihan. Latihan adalah proses yang menuju pada peningkatan kemampuan yang berisikan teori dan praktek yang dilakukan secara sistematis, teratur, terukur, dan secara berulang-ulang dengan melibatkan aspek fisik, fisiologis, mental, teknik, dan taktik yang disusun dan dilakukan dengan perencanaan latihan, program latihan, serta kontrol terhadap proses latihan atau Bompa dan Hauf 2009, Bompa dan Busicelli 2015, banding Milanovic 2013. Kerangka berpikir. Dalam uraian di atas tentang kajian teori, dapat dirumuskan kerangka berpikir sebagai berikut. Strategi dan taktik adalah faktor penting yang mempengaruhi permainan dan hasil akhir dalam sepak bola. Strategi didefinisikan sebagai keseluruhan rencana yang dirancang dan diterapkan untuk mencapai sebuah suatu tujuan tertentu, dan biasanya dicapai melalui penerapan taktik tertentu. Pengaruh metode-metode permainan sepak bola menyerang, bertahan, dan merupakan latihan modern yang dikenal Vitor Prat asal Porto. Mungkin itu yang sempat saya jelaskan dari hasil PPT saya. Saya akhiri dengan ucapan sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.